Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Aulia Utami dari kelas 2 CPGSD dengan NIM 20101252200064 dengan nomor absensi 44 dan dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer Ibu Nur Hafijah ST MPD dan Ibu Wahdah Revia Revianti SN MPD. Di sini, saya akan memaparkan mengenai desain pembelajaran daring untuk kelas 4 SD yang telah saya buat. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah aplikasi komputer. Di video ini, saya akan memaparkan mengenai desain pembelajaran untuk SD kelas 4 dengan tema 1 yaitu Indahnya Kebersamaan dan subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku pada pembelajaran 1. Sebelum memasuki pembahasan mengenai desain pembelajaran daring untuk kelas 4 SD, kita terlebih dahulu memahami mengenai apa desain pembelajaran itu tersendiri. Desain pembelajaran menurut Syaiful Sagala adalah pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Nah, dari pernyataan tersebut mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang telah digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan, desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Sebelum mengajar, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah mempersiapkan materi yang akan diajarkan. Nah, maka di sini saya akan mempersiapkan materi untuk kelas 4 SD dengan tema 1 yaitu Indahnya Kebersamaan dan subtema 1 yaitu Keberagaman Budaya Bangsaku pada pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran 1 ini ada 3 muatan terpadu yang akan diajarkan yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk Bahasa Indonesia, materi yang akan diajarkan adalah mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk IPS, materi yang akan diajarkan adalah mengenai keanekaragaman budaya, etnis, dan agama. Dan yang terakhir, untuk IPA, materi yang akan diajarkan adalah mengenai bunyi dan sifat-sifat bunyi. Sebelum mengajar, guru sudah harus menguasai semua materi yang akan disampaikan, sehingga semua yang disampaikan dapat dimengerti oleh para siswa. Yang kedua adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dikarenakan keadaan saat ini yang mana pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh, maka RPP yang dibuat pun harus disesuaikan dengan keadaan. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari itu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai RPP daring yang telah saya buat untuk kelas 4 semester 1 pada tema 1 yaitu Indahnya Kebersamaan dengan subtema 1 mengenai Keberagaman Budaya Bangsaku pada pembelajaran 1 dengan alokasi waktu 1 hari dan muatan terpadu yang akan diajarkan adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP memuat berbagai macam komponen seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan yang lainnya. Yang pertama di sini saya akan memaparkan mengenai kompetensi inti pada pembelajaran 1. Pada pembelajaran ini ada 4 kompetensi inti. Yang pertama adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi baik dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya baik di rumah, di sekolah, dan di tempatnya bermain. Yang terakhir, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan perilaku yang mencerminkan anak beriman dan berakhlak mulia. Setelah kompetensi inti, selanjutnya akan ada kompetensi dasar yang sesuai dengan materi muatan terpadu yang ada pada pembelajaran 1. Pada Bahasa Indonesia akan ada 2 KD atau 2 kompetensi dasar.
yaitu KD 3.1 menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis atau visual, dan KD 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulis. Pada muatan terpadu IPS pun sama, ada 2 KD juga, yaitu KD 3.2 memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, dan KD 4.2 menceritakan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada muatan terpadu IPA pun ada 2 KD, yaitu KD 3.6 memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, dan KD 4.6 yaitu menyajikan laporan hasil pengamatan atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Selanjutnya, di dalam RPP juga terdapat beberapa tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah menonton video tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, siswa mampu memahami mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, setelah membaca teks pawai budaya, siswa dapat mengidentifikasi dan menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Yang ketiga, setelah mengamati dan mengidentifikasi suku-suku dari teman sekelasnya, siswa dapat mengkomunikasikan mengenai keragaman budaya, etnis, dan agama teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang keempat, setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia, baik secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Yang kelima, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang keenam, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Setelah pembelajaran 1 ini selesai, maka diharapkan akan terbentuk karakteristik pada siswa berupa karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, serta karakter yang lainnya. Selanjutnya, isi dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sendiri terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit, kegiatan inti dengan alokasi waktu 140 menit, dan kegiatan penutup dengan alokasi waktu sekitar 15 menit. Pada kegiatan pendahuluan, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dan siswa. Yang pertama adalah guru akan membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa yang mana dipandu oleh guru sendiri melalui grup WhatsApp, Google Meet, atau aplikasi daring lainnya. Setelahnya, guru akan mengecek kehadiran siswa melalui Google Form, di mana siswa akan mengirimkan nama, kelas, dan selfie siswa menggunakan seragam sekolah di Google Form tersebut. Selanjutnya, guru akan menginformasikan mengenai tema dan subtema yang akan diajarkan, yaitu tema 1 mengenai indahnya kebersamaan dengan subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Yang terakhir, pada kegiatan pendahuluan, guru akan memberikan gambaran tentang manfaat materi yang akan diajarkan atau dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan memasuki kegiatan inti dari pembelajaran 1, yaitu yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan siswa ditugaskan untuk menonton tayangan tentang gagasan pokok dan pendukung yang telah guru bagikan. Selanjutnya, siswa akan diminta membaca teks mengenai pawai budaya yang ada pada buku siswa pada halaman 1-2. Setelah membaca, siswa akan diminta untuk menginput gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang telah dibaca melalui Google Form yang telah dibagikan oleh guru. Setelah selesai mengisi Google Form, guru akan membagikan hasil input atau jawaban dari siswa. Siswa akan diminta menelaah atau memberikan komentar atau catatan atau mengoreksi hasil kerja dari temannya. Selanjutnya, guru akan menyampaikan materi mengenai pengertian budaya baik secara bahasa maupun istilah. Lalu, guru akan mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi mengenai suku bangsa dari teman-teman yang ada di kelas. Selanjutnya, siswa akan diminta menuliskan nama-nama suku dan ciri khas atau keragaman suku tersebut melalui menti.com. Setelah semua siswa melaksanakan, guru akan memberikan tanggapan terhadap jawaban siswa dan meminta siswa untuk membuka materi atau buku yang berjudul Berselancar ke 34 Provinsi.
Selanjutnya, guru akan memberikan contoh mind map dan meminta siswa untuk membuat mind map sesuai dengan apa yang telah dicontohkan. Lalu, guru akan meminta siswa untuk menceritakan keanekaragaman budaya dari suatu suku berdasarkan mind map yang telah dibuat oleh siswa tersebut. Selanjutnya, guru akan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari selanjutnya dan memperlihatkan gambar-gambar alat musik tradisional. Lalu, siswa akan diminta membuka menti.com dan menjawab pertanyaan yang tersedia. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama-nama alat musik tradisional dan cara alat musik tradisional menghasilkan bunyi. Setelah semua siswa memberikan jawaban, maka guru akan memberikan tanggapan atas jawaban siswa. Selanjutnya, siswa akan diminta untuk membaca buku atau materi mengenai cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Guru akan memberikan penjelasan mengenai sumber bunyi dan cara menghasilkan bunyi. Lalu, siswa akan diminta untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar dan menuliskan cara benda tersebut menghasilkan bunyi pada sebuah laporan. Selanjutnya, guru akan memberikan penilaian atau past test tentang materi yang sudah dipelajari secara online. Setelah semua kegiatan inti selesai dilaksanakan, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan penutup, yang mana guru dan siswa akan bersama-sama menyimpulkan mengenai materi yang telah dipelajari. Lalu, guru akan memberikan penguatan tentang pentingnya sikap saling menghargai dalam keragaman budaya, etnis, dan agama, serta menjadikan keragaman tersebut sebagai identitas bangsa Indonesia. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, guru akan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Selanjutnya ada pengayaan, remedial, dan penilaian. Pengayaan akan dilaksanakan apabila masih ada waktu yang tersisa. Siswa dapat menyebutkan nama alat musik yang pernah dimainkan atau yang bisa dimainkan oleh siswa tersebut. Selanjutnya ada remedial. Apabila siswa ada yang belum terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka dapat diberikan contoh-contoh tambahan teks sebagai latihan tambahan. Siswa dapat dibantu oleh orang tua untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Selanjutnya ada penilaian. Setelah melaksanakan semua kegiatan, maka guru akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik yang telah dibuat oleh guru. Contoh rubrik yang bisa digunakan untuk penilaian adalah seperti berikut. Selanjutnya, sumber belajar. Pada materi kali ini, kita menggunakan sumber belajar dari buku guru dan buku siswa kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 1, kebersamaan dan keberagaman pada pembelajaran 1. Selain itu, sumber belajar yang kita gunakan adalah internet, lingkungan sekitar, dan buku berselancar ke 34 provinsi. Untuk media pembelajaran yang digunakan adalah video pembelajaran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta mind map. Selanjutnya, ada aplikasi yang digunakan. Karena keadaan saat ini mengharuskan pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh atau daring, maka kali ini saya akan menggunakan aplikasi berupa WA, Google Meet, YouTube, Mentimeter, dan Google Form. Demikian pemaparan saya mengenai desain pembelajaran daring untuk kelas 4 SD. Semoga bermanfaat.